Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumlah pasien yang terkena virus corona semakin meningkat. Ulama dan pemerintah telah menganjurkan untuk menghindari kegiatan di luar dan berkumpul. Sebaiknya mengikuti arahan dan tetap terus waspada dengan mengikuti standar kesehatan seperti masker dan lain-lain. Ajaran Islam sendiri memerintahkan seperti itu. Dalam Islam sendiri termasuk yang paling awal melakukan syariat lockdown. Usaha meminimalisir penyebaran wabah dengan meminimalisir interaksi dengan orang yang berpeluang akan terkena wabah. Salah satunya dengan melarang keluar masuk suatu kota yang terkena wabah. Itu juga yang dipraktekkan para sahabat ketika wabah penyakit menyerang Syam. Di masa kekhalifahan Umar radhiyallahu an, umat Islam sempat ditimpa musibah wabah penyakit. Puluhan ribu korbannya termasuk para sahabat seperti Abu Ubadah radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an telah memintanya agar menjauhi Syam. Walau akhirnya beliau mengorbankan dirinya dan menjadi korban wabah penyakit demi melayani penduduk Syam yang membutuhkan. Mungkin mirip para dokter dan perawat saat ini, mereka sedang melakukan ibadah fardu kifayah. Wabah ini berhasil ditaklukkan dengan ilham Allah yang diberikan pada sahabat agung Amr bin As radhiyallahu an. Beliau mempunyai ide bukan hanya meminimalisir penularan ke antar kota, tetapi juga di dalam kota yang terkena wabah itu sendiri, dengan melakukan karantina yang dalam literatur Islam dikenal hijr sihi atau mirip lockdown sekarang. Beliau memimpin tentara dan memerintahkan warga Damaskus untuk pergi dan tinggal terpisah ke daerah terpencil pinggiran Damaskus agar virus bisa dikendalikan dan tidak menyebar. Saat proses lockdown berlangsung tentu masih ada korban, tapi menjadi terbatas karena orang-orang tinggal terpisah. Akhirnya terhenti. Beberapa minggu kemudian virus berhasil dikendalikan dan tingkat penularan menurun drastis. Saat lockdown itu dilakukan, tentu saja sholat jamaah dan sholat Jumat di masjid tidak ada. Apalagi kegiatan lain yang tidak penting seperti wisata, nongkrong di kafe, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan kebutuhan di masa karantina itu? Tentara melayani kebutuhan penduduk Syam. Cara hajr sihi yang dilakukan Amr bin As itu sangat cocok dan sesuai dengan penyakit menular seperti itu dan keadaan di masa itu. Mungkin saat ini caranya bisa disesuaikan, yang pasti hajr sihi wajib dilakukan jika wabah melanda suatu daerah. Lalu bagaimana yang merindukan beribadah jamaah? Maka bersabarlah. Ketika hari Jumat datang dan sholat Jumat tiada, berdoalah pada Allah saat sholat zuhur di rumah. Ya Allah, sholat Jumat adalah syariatmu. Kami tidak bisa sholat Jumat di masjid dan harus di rumah juga karena perintahmu dan syariatmu. Ya Allah, hari ini aku harus menahan rindu untuk sholat Jumat dan Engkau tahu itu. Aku berwasilah dengan kerinduanku untuk berjamaah bersama muslimin itu. Maka dengan kecintaanmu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, aku memohon percepatlah wabah corona ini hilang dan terkendali. Sesungguhnya melakukan hijr sihi itu ibadah karena mengikuti sunnah khulafaur rasyidin dan sahabat. Pemimpin harus jadi seperti Umar radhiyallahu an yang berpikir keras untuk umat agar meminimalisir korban sekecil-kecilnya. Perawat dan dokter yang jadi korban karena melayani insya Allah syahid fisabilillah karena mengikuti sunnah sahabat Abu Ubadah radhiyallahu an. Dan tim kesehatan dan panitia yang melayani walau lelah sampai akhir krisis itu sedang mengikuti sunnah Amr bin As dan para tentaranya yang menjadi pahlawan karena berhasil menyelamatkan saudaranya. Adapun penduduk yang berada di wilayah yang terkena penyakit harus ikut sunnah penduduk Syam yang taat pada arahan Amr bin As radhiyallahu an demi kepentingan bersama. Anda itu adalah orang yang membuat Abu Ubadah rela berkorban untuk Anda. Hargailah. Adapun penduduk yang wilayahnya belum ada kasus harus ikut arahan Umar radhiyallahu an agar tidak masuk ke wilayah yang terkena penyakit. Jadilah umatnya Umar. Bersabar sebentar,
Kalau tidak bisa demi diri sendiri, maka demi orang lain, dan lebih penting lagi demi syariat. Wallahu alam bishawab.